Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Kali ini mari kita bahas soal prediksi ujian sekolah Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan teks deskripsi berikut. Silakan adik-adik pause terlebih dahulu dan dibaca terlebih dahulu teks tersebut. Pertanyaannya, informasi yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Wisata andalan di Nusa Tenggara Barat tidak hanya Pantai Senggigi. B. Pantai Senggigi berada di Kabupaten Lombok Barat. C. Terumbu karang di Pantai Senggigi sangat menakjubkan. Atau D. Pantai Senggigi memiliki sejuta pesona bawah laut. Jawabannya adalah ya, yang B. Pantai Senggigi berada di Kabupaten Lombok Barat. Cara kita mencari informasi yang sesuai dengan teks, kita cek ya. Kita langsung lihat opsi apakah ada pada teks di atas. Opsi yang B ini tertera pada kalimat kedua, yaitu pada bagian ini. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, berarti informasi ini yang sesuai dengan teks deskripsi tersebut. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan teks cerita fantasi berikut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya, unsur kebahasaan yang menggunakan kata menunjukkan keterkejutan terdapat pada kalimat. Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah ya, yang D. Kalimat keempat. Ini. Ada kata tiba-tiba. Kata yang menunjukkan unsur keterkejutan ini ditandai dengan adanya kata tiba-tiba, astaga, oh, bisa juga hey. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Silakan dibaca. Pertanyaannya adalah, kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah iya, yang A. Setelah dicuci, gepreklah jahe dan batang serai. Kemudian kalimat 6, saringlah wedang yang telah matang dan siap disajikan. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan kutipan surat dinas berikut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya, alamat surat yang tepat untuk melengkapi surat dinas tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah iya, yang C. Yang terhormat. Ini ya sudah tepat. Kita tidak lagi menggunakan kata kepada, melainkan langsung yang terhormat. Titik. Kemudian kata jalan ini ditulis lengkap, tidak disingkat seperti opsi A maupun opsi B. Bisa dipahami? Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan teks laporan hasil observasi berikut. Silakan dibaca. Pertanyaannya adalah, kalimat definisi terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, atau D4. Jawabannya adalah iya, A1. Kalimat definisi ini isinya penjelasan. Ditandai dengan menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, yakni, iyalah juga bisa.
Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan teks laporan hasil observasi berikut. Pertanyaannya, rangkuman teks laporan hasil observasi di atas adalah A. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan menjadi habitat berbagai jenis ikan. B. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut, salah satunya adalah terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan menjadi habitat berbagai jenis ikan. C. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan menjadi habitat berbagai jenis ikan kuda gusumi, oci putih, lolosi, ekor kuning, goropa. Atau D. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Baik, jawabannya adalah iya, yang B. Cara kita menentukan rangkuman ini dengan cara mencari ide pokok setiap paragraf. Coba perhatikan ini. Pada bagian yang di garis bawah merah ini merupakan ide pokok atau pokok pikiran yang terdapat pada kalimat pertama. Jadi, cara kita merangkum yaitu dengan cara mencari ide pokoknya terlebih dahulu, kemudian kita juga bisa mencari inti-inti hal yang disampaikan pada setiap paragraf. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan kutipan 2 puisi rakyat berikut. Pertanyaannya, perbedaan dari kedua kutipan tersebut adalah A. Kutipan 1 bersajak ABAB, kutipan 2 bersajak AAAA. B. Kutipan 1 bersajak AAAA, kutipan 2 bersajak AB. C. Kutipan 1 bersajak ABAB, kutipan 2 bersajak AA. D. Kutipan 1 berisi nasihat, kutipan 2 berisi imbauan. Jawabannya adalah iya, yang C. Kutipan 1 bersajak ABAB. Kita perhatikan kutipan 1 ini merupakan pantun. Kemudian kutipan 2 bersajak AA. Kita perhatikan bahwa kutipan 2 ini merupakan gurindam yang hanya terdiri atas 2 larik saja. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan kutipan pantun rumpang berikut. Pertanyaannya, larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Parang ditela berbatang sena, belah bulu taruhlah temu. B. Dilempar batu tidak kena, ternyata terkena Pak Teguh. C. Merah kuning hijau kelabu, warna asli tanpa disepuh. Atau D. Ke bioskop bersama-sama, tak kebagian tiket karena penuh. Jawabannya adalah iya, yang B. Dilempar batu tidak kena, ternyata terkena Pak Teguh. Dari segi sajak ini tepat, ya, karena yang namanya pantun bersajak ABAB. Kita lanjut ke soal nomor 9. Cermati kutipan berita berikut. Silakan dibaca. Pertanyaannya, kalimat yang mengandung kata tidak baku terdapat pada kalimat nomor. Jawabannya adalah iya, yang B. Kalimat kedua. Pada kalimat kedua ada kata tradisional. Yang baku adalah tradisional. Lanjut ke soal nomor 10. Cermati ilustrasi berikut. Ada sebuah gambar terjadinya longsor, ya. Pertanyaannya, teks berita yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Hujan deras mengguyur kota Samarinda sejak Kamis 12 Agustus 2021 pukul 3 WITA hingga pukul 8 WITA.
Sejumlah ruas jalan di 21 titik jalan di wilayah kota Samarinda terendam air. Akibatnya, terjadi penumpukan arus kendaraan masyarakat yang akan menuju tempat aktivitas. B. Sebanyak 9 titik tanah longsor terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya, sejumlah ruas bangunan rumah warga mengalami kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Samarinda mencatat dari 9 titik longsor itu, setidaknya ada 4 rumah warga rusak. Selanjutnya, masih dalam pendataan. C. Kondisi jalan raya di kota Samarinda masih sering terjadi kemacetan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak taat pada rambu lalu lintas. Atau D. Musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Pangeran Bendahara, Kecamatan Samarinda Seberang, Jumat kemarin langsung mendapat respon dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Jawabannya adalah iya, jelas yang B. Kalau kita lihat dari gambar ini, yang terjadi adalah tanah longsor. Lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan iklan berikut. Pertanyaannya, kalimat imperatif atau persuasif yang terdapat pada iklan tersebut adalah A. Dibuka program persiapan akhir SNMPTN 2010. B. Super intensif SNMPTN. C. Program reguler frekuensi belajar 10 pertemuan per minggu. D. Ayo daftar segera, lebih cepat biaya lebih murah. Jawabannya adalah ya, yang D. Ayo daftar segera, lebih cepat biaya lebih murah. Kalimat imperatif atau persuasif ini merupakan kalimat perintah atau ajakan. Penggunaan kata ayo ini sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat ajakan. Selain kata ayo, kita juga bisa menggunakan kata mari, janganlah, marilah, dan sebagainya. Lanjut ke soal nomor 12. Cermati kutipan teks eksplanasi berikut, silakan dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya, kalimat yang memuat konjungsi kausalitas terdapat pada kalimat nomor. Jawabannya adalah iya, yang D. Kalimat 5. Pada kata jika. Konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi sebab akibat. Penandanya yaitu menggunakan konjungsi jika. Karena, sebab, sehingga. Itu contoh-contoh konjungsi kausalitas. Lanjut ke soal nomor 13. Cermati kutipan teks eksplanasi yang masih acak berikut. Pertanyaannya, urutan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi teks eksplanasi padu adalah. Jawabannya yaitu ya, yang D. 2, 4, 1, 5, 3. Lanjut ke soal nomor 14. Cermati kutipan teks persuasi berikut. Silakan di-pause, kemudian dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya, kalimat yang memuat kata ajakan dalam paragraf tersebut adalah kalimat nomor A1, B2, C3, atau D4. Jawabannya adalah ya, D4. Kata ajakan pada kalimat 4 ada pada kata harus. Selain kata harus, kata yang dapat menjadi penanda bahwa dia adalah kata ajakan yaitu semestinya, seyogyanya, janganlah, jangan, ayo, mari, ya, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan kutipan puisi berikut. Pertanyaannya, imaji yang ditimbulkan pada lirik "Tengadah padaku pada bulan merah jambu" adalah A. Pendengaran, B. Penglihatan, C. Perabaan, atau D. Penciuman. Jawabannya adalah ya, yang B. Penglihatan. Pada bulan merah jambu, kita bisa tahu bahwa bulan itu merah jambu karena kita melihatnya.
Oleh sebab itu, larik ini merupakan larik yang mengandung imaji penglihatan. Sedangkan pendengaran, contohnya, kicau burung. Kicau burung ini hanya dapat kita ketahui dengan cara mendengarkannya. Kemudian perabaan. Perabaan berkaitan dengan kulit kita. Contohnya, dengan lembut, udara menusuk kulitku. Kemudian penciuman. Ini adalah imaji yang berkaitan dengan aroma, yaitu kita tangkap dengan hidung. Contohnya, semerbak setangkai mawar memenuhi ruangan ini. Semerbak. Ini ada aroma, ya, yang dapat kita cium dengan hidung kita. Lanjut ke soal nomor 16. Cermati kutipan puisi berikut. Pertanyaannya, majas simile terdapat pada larik ke A1, B2, C3, atau D4? Jawabannya adalah A1. Majas simile ini adalah majas perumpamaan, ditandai dengan adanya kata laksana, bagai, seperti, bak, bagaikan, ya. Pada kalimat 1 terdapat kata laksana. Oleh sebab itu kalimat 1 mengandung majas simile. Sedangkan majas personifikasi, ya, ini sering keluar di dalam soal-soal. Majas ini menganggap benda mati hidup seperti manusia. Contohnya, pohon kelapa melambai ke arahku. Pohon kelapa melambai. Nah, yang dapat melambai seharusnya adalah manusia. Lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan kutipan teks eksposisi bagian tesis berikut. Pertanyaannya, rangkaian argumen yang sesuai dengan kutipan tesis tersebut adalah A. Olahraga merupakan kegiatan mengolah tubuh yang menyenangkan dan semua orang bisa melakukannya. Contoh olahraga antara lain lari, sepak bola, bulu tangkis, renang, dan lain sebagainya. Selain menyenangkan, olahraga juga membawa banyak sekali manfaat bagi tubuh dan bisa membuat tubuh lebih sehat. B. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan, sehingga bisa mencegah virus masuk dan merusak saluran pernafasan. Bahkan, seorang ahli, doktor, dan Corbett dari Queen's School of Chemistry and Chemical Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. C. Masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Ini merupakan kebiasaan turun-temurun. Jantung pohon pisang ternyata mengandung kandungan flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas pemicu kanker. Di dalamnya terdapat kandungan zat besi, mineral, fosfor, serat, protein, vitamin B1, dan C. Atau D. Manfaat olahraga salah satunya dapat meningkatkan metabolisme tubuh yang berguna supaya tubuh terhindar dari penyakit kognitif, seperti penurunan sistem kerja otak atau kepikunan. Seseorang dengan tekanan darah yang tinggi sangat dianjurkan untuk rutin berolahraga. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini harus kita sesuaikan dengan kutipan tesis yang ada. Ya, pada kutipan ini disebutkan bahwa sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh jenis bakteri. Nah, maka dari itu, rangkaian argumen yang paling tepat yaitu ini. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus, dan seterusnya. Lanjut ke soal nomor 18. Cermati kutipan teks ulasan berikut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya, konjungsi penerang pada kutipan di atas terdapat pada nomor A1, B2, C3, atau D4? Jawabannya adalah yang B. Kalimat 2. Konjungsi penerang terdapat pada kata yakni.
konjungsi penerang selain kata yakni, yaitu ada bahwa, yaitu. Itu dia, kita lanjut ke soal nomor 19. Cermati kutipan drama berikut. Pertanyaannya, dialog yang memuat kramagung terdapat pada dialog nomor A1, B2, C3, atau D4. Jawabannya adalah iya, D, 4. Pada kalimat 4, ini dia kramagungnya. Kramagung ini adalah petunjuk laku, biasanya ditulis pada dalam kurung seperti ini. Ya. Lanjut ke soal nomor 20. Cermati kutipan cerpen berikut. Silakan dibaca, kemudian kita cermati pertanyaannya. Kutipan naskah drama yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut adalah apakah yang A? Apakah yang B? C? Atau D? Jawabannya yaitu iya, yang B. Kalau ada soal seperti ini silakan dicek ya. Apakah sudah benar-benar tepat dengan cerpen di atas? Kita lanjut ke soal nomor 21. Cermati kutipan teks pidato persuasif berikut. Pertanyaannya, kalimat aktif transitif dalam kutipan tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, atau D4. Jawabannya adalah iya, yang C. Kalimat 3. Pada bagian ini dia. Saya mengajak semua pihak. Sebenarnya apa sih kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang paling tidak mempunyai 3 unsur inti di dalamnya, yakni ada subjek, predikat, dan objek. Ya, jadi minimal ada SPO. Kalimat aktif juga ditandai oleh jenis verba yang mengisi predikat, yaitu verba aktif. Verba aktif umumnya ditandai oleh prefiks meng, seperti menulis, memasuki, membaca, mencatat, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada bagian ini, saya mengajak semua pihak. Ini memenuhi 3 unsur inti, yaitu subjek, predikat, dan objek. Sedangkan ada juga yang disebut dengan kalimat aktif intransitif. Kalimat ini memiliki ciri-ciri bersubjek, berpredikat, namun dia tidak berobjek, tidak berpelengkap, dan tidak dapat menjadi kalimat pasif. Dia bisa berketerangan ataupun juga bisa tidak memiliki keterangan. Contohnya, ini. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Begitu juga dengan kalimat kedua. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Namun, kalimat aktif intransitif boleh juga tidak memiliki keterangan. Ya, jadi posisi keterangan ini sifatnya tidak wajib hadir. Boleh ada, boleh tidak. Kita lanjut ke soal nomor 22. Cermati kutipan teks pidato persuasif berikut. Pertanyaannya, perbaikan kalimat dicetak miring tersebut agar menjadi paragraf yang padu adalah A. Cara tersebut adalah memperkenalkan permainan tradisional kepada anak. B. Permainan tradisional akan memupuk jiwa sosial anak sedari kecil. C. Anak-anak akan lebih berinteraksi dengan temannya. Atau D. Tentu saja interaksi anak dapat menumbuhkan jiwa empati dan peduli dengan sesama. Jawabannya adalah ya, yang A. Cara tersebut adalah memperkenalkan permainan tradisional kepada anak. Bagaimana caranya kita menentukan kalimat yang tepat? Caranya adalah dengan memperhatikan unsur kohesi dan koherensi. Kohesi dari segi bentuknya, koherensi dari segi maknanya. Pada kalimat opsi A, cara tersebut, kata tersebut
ini merupakan penanda adanya kohesi, ya, yang berwujud penunjukan. Pada kalimat sebelumnya disebutkan sebenarnya ada cara lain. Nah, ada cara. Maka kalimat selanjutnya seharusnya seperti ini, seperti opsi A. Cara tersebut, ya, ada pengulangan. Kata cara diulangi lagi di kalimat setelahnya. Kemudian ada penunjukan tersebut. Nah, itu dari unsur kohesi. Sedangkan dari unsur koherensi berarti kita harus baca apakah maknanya saling berkesinambungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 23. Cermati kutipan cerpen berikut. Pertanyaannya, bukti watak tokoh prayogo berwatak rendah diri ditunjukkan oleh A. Tindakan yang dilakukan tokoh Rini, B. Tindakan yang dilakukan tokoh prayogo, C. Pertanyaan yang diucapkan tokoh Rini, atau D. Perkataan yang diucapkan tokoh prayogo. Jawabannya adalah iya, yang D. Perkataan yang diucapkan tokoh prayogo. Pada kalimat mana? Ini dia. Aku takut, Rin. Aku takut. Malu. Nah, ini menunjukkan bahwa si prayogo memiliki watak rendah diri dari perkataannya sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 24. Cermati kutipan cerpen berikut. Pertanyaannya, sudut pandang yang dipakai dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Orang pertama serba tahu, B. Orang pertama pelaku sampingan, C. Orang ketiga serba tahu, atau D. Orang ketiga pelaku sampingan. Jawabannya adalah iya, yang C. Orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan penggunaan nama. Ya, di sini menggunakan nama Panji. Kemudian ada penyebutan nama para pendekar. Ya. Itu ciri orang ketiga. Kemudian serba tahu. Kita ketahui dari mana? Dari cerita yang ada. Di sini disebutkan, para pendekar yang ingin merebut gelar nomor 1 mencari jejak-jejak seretan peti itu pada musim kemarau maupun musim hujan untuk menantang Panji Tengkorak berduel di bawah cahaya rembulan. Si penulis ini serba tahu, ya, apa yang hendak dilakukan para pendekar. Kemudian, apa yang ingin dilakukan oleh para pendekar tersebut. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 25. Cermati kedua kutipan cerpen berikut. Silakan di-pause, kemudian dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya, perbedaan konflik kedua kutipan cerpen tersebut adalah A. Kutipan 1, konflik fisik. Kutipan 2, konflik batin. B. Kutipan 1, konflik sosial. Kutipan 2, konflik batin. C. Kutipan 1, konflik batin. Kutipan 2, konflik fisik. Atau D. Kutipan 1, konflik sosial. Kutipan 2, konflik fisik. Jawabannya adalah iya, yang B. Kutipan 1 merupakan konflik sosial, sedangkan kutipan 2 merupakan konflik batin. Konflik ada dua, ada yang eksternal, ada yang internal. Konflik eksternal meliputi konflik fisik dan sosial. Konflik fisik ini adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan lingkungan. Misalnya, adanya konflik antara tokoh dengan kejadian banjir, atau mungkin terjadinya gunung meletus. Ya, di situ terjadi konflik. Sedangkan konflik sosial ini adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan tokoh lain. Sedangkan konflik internal ini adalah konflik batin. Ada gejolak batin pada diri sang tokoh. Pada kutipan 1 terdapat konflik sosial antara Haji Basuni dengan tokoh Aku. Sedangkan pada kutipan 2 terdapat pergulatan batin
pada diri tokoh Neina. Ya, ia merasa kasihan pada para buruh yang bekerja di perusahaan milik mamanya. Sehingga pada akhirnya si Neina ini menerima tantangan sang mama, yaitu memilih keluar dari rumah dan meninggalkan kehidupan yang sebetulnya serba berkecukupan. Lanjut ke soal nomor 26. Cermati kutipan cerpen berikut. Pertanyaannya, penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Kehadiran seorang lelaki yang tidak disukai tokoh aku. B. Tokoh aku tidak punya waktu mengunjungi kios. C. Tokoh aku tidak dapat menyelesaikan tugas akhir. Atau D. Tokoh ibu merasa jengkel dengan tokoh aku. Jawabannya adalah yang A. Kehadiran seorang lelaki yang tidak disukai tokoh aku. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik pada kutipan cerpen tersebut. Andai saja tidak ada lelaki yang hadir di sana, maka tidak akan terjadi konflik. Lanjut ke soal nomor 27. Cermati kutipan cerpen berikut, sebuah teks yang sama. Pertanyaannya, akibat konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Tokoh ibu membenci tokoh aku. B. Tokoh aku membenci tokoh ibu. C. Tokoh ibu meninggalkan tokoh aku. Atau D. Tokoh aku meninggalkan tokoh ibu. Jawabannya adalah yang B. Tokoh aku membenci tokoh ibu. Dalam kutipan cerpen ini terlihat bahwa hadirnya tokoh lelaki yang ditemui oleh tokoh aku ini menjadikan tokoh aku menjadi benci kepada ibunya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 28. Cermati ilustrasi berikut. Pertanyaannya, kutipan cerpen yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Kohsu dikenal sebagai pedagang minyak goreng. Ia terus sibuk menimbang bobot minyak goreng curah. Ia tidak ingin bobot minyak gorengnya kurang ataupun berlebihan. Prinsip Kohsu, berdagang itu yang sesuai takaran, tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan. B. Kohsu dikenal sebagai pedagang kue tiaw goreng. Ia terus memasak tak kenal lelah. Pesanannya selalu membludak. Para pembeli sangat menyukai kue tiaw goreng Kohsu. C. Kohsu dikenal sebagai penjual yang tidak banyak bicara. Ia hanya sibuk memasak. Ia tidak melayani pesanan neko-neko. Di resep Kohsu, nasi goreng adalah nasi goreng. Atau D. Kohsu dikenal sebagai penjual yang ramah saat bicara. Ia selalu menyapa sambil sibuk memasak. Ia tidak melayani pesanan neko-neko. Di resep Kohsu, tongseng kambing adalah tongseng kambing. Jawaban yang tepat adalah jelas yang C. Pada ilustrasi di atas ini, si pedagang ini adalah seorang pedagang nasi goreng. Maka kita perlu mencermati kutipan cerpen yang tepat. Pada opsi C ini, yang dijual oleh orang tersebut adalah nasi goreng. Lanjut ke soal nomor 29. Cermati kutipan teks tanggapan berikut. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf di atas adalah A. Banyak pelajar yang kecanduan bermain game online. B. Bermain game online secara berlebihan akan menimbulkan efek negatif pada pelajar. C. Perlu peran peserta orang tua dalam mengarahkan anak. Atau D. Dampak berbahaya kecanduan game online bagi pelajar. Jawabannya adalah yang A. Banyak pelajar yang kecanduan bermain game online. Pada paragraf ini, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Ini banyak pelajar yang kecanduan bermain game online.
Lanjut ke soal nomor 30. Cermati kutipan teks tanggapan berikut. Pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Aktivitas pedagang saat banjir terjadi di Samarinda. B. Dampak banjir yang dirasakan warga Samarinda. C. Sekolah di Samarinda diliburkan karena banjir. Atau D. Lumpuhnya ekonomi Samarinda akibat banjir. Jawabannya adalah yang B. Dampak banjir yang dirasakan warga Samarinda. Lanjut ke soal nomor 31. Cermati kutipan teks tanggapan berikut. Pertanyaannya, simpulan paragraf tersebut adalah A. BNN dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. B. BNN meminta masyarakat agar lebih kooperatif guna memberantas narkoba di Indonesia. C. BNN memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam jerat hitam narkoba. Atau D. BNN perlu melakukan penangkapan kepada bandar besar yang menyuplai narkoba ke Indonesia. Jawabannya adalah yang A. BNN dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Lanjut ke soal nomor 32. Cermati kutipan teks cerita inspiratif berikut. Pertanyaannya, kalimat deskriptif yang terdapat dalam kutipan cerita inspiratif tersebut adalah A1, B2, C3, atau D4. Jawabannya A1. Kalimat 1 memuat kalimat deskriptif. Semua bunga yang tersusun pada vas itu menjadi berantakan dan rusak. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu. Pada kalimat 1 ini menggambarkan keadaan bunga yang terdapat pada vas. Bagaimana keadaannya? Bunga yang tersusun pada vas itu ternyata menjadi berantakan dan rusak. Lanjut ke soal nomor 33. Cermati kutipan teks cerita inspiratif berikut. Pertanyaannya, koda yang sesuai untuk melengkapi kutipan teks cerita inspiratif tersebut adalah A. Setelah mengerti maksud sang ayah, si anak pun memakan kentang, telur, dan meminum kopi tersebut dengan lahap. B. Dalam hidup ini segala sesuatu terjadi di sekitar kita. Banyak peristiwa menimpa kita, akan tetapi kita yang menentukan akan menjadi apa. Kita akan menjadi lebih lemah, lebih kuat, atau menjadi sesuatu yang baru. C. Seorang anak yang ingin tinggal dengan orang tuanya karena merasa hidupnya gagal. Atau D. Dengan bijaksana mengatakan pada orang tuanya bahwa ia merasa putus asa menjalani hidupnya. Jawabannya adalah yang B. Koda sebenarnya apa? Koda pada cerita inspiratif yaitu bagian kesimpulan dan pesan moral dari cerita yang disajikan. Nah, pesan moral dari kutipan teks cerita inspiratif ini adalah opsi B. Lanjut ke soal nomor 34. Cermati kutipan teks laporan percobaan berikut. Pertanyaannya, teks tersebut merupakan kutipan teks laporan percobaan bagian A. Kajian pustaka, B. Hasil percobaan, C. Prosedur kerja, atau D. Pembahasan hasil percobaan. Jawabannya adalah yang B. Hasil percobaan. Kita lihat pada kutipan ini, setelah melakukan percobaan, penulis mendapatkan hasil. Nah, ternyata tabel yang disajikan ini merupakan tabel hasil percobaan. Lanjut ke soal nomor 35. Cermati kutipan simpulan berikut. Pertanyaannya, judul yang sesuai dengan simpulan teks laporan percobaan di atas adalah A. Membuat slime dengan mudah, B. Membuat slime tanpa ribet, C. Membuat slime tanpa boraks, atau D. Memanfaatkan slime dengan optimal. Jawabannya adalah
Iya, yang C. Membuat slime tanpa boraks. Lanjut ke soal nomor 36. Cermati kutipan latar belakang laporan percobaan berikut. Pertanyaannya, rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang tersebut adalah A. Apa manfaat membuat pelangi? B. Kapan pelangi dapat dibuat? C. Mengapa pelangi jarang muncul? Atau D. Bagaimana proses terbentuknya pelangi? Jawabannya adalah ya, yang D. Bagaimana proses terbentuknya pelangi? Lanjut ke soal nomor 37. Perhatikan kutipan data berikut. Ada sebuah kutipan data tentang judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kota terbit. Pertanyaannya, penulisan daftar pustaka yang benar untuk kedua data tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah iya, yang A. Bagaimana caranya menulis daftar pustaka? Pada penulisan nama, ini kita letakkan pada posisi awal dengan syarat nama belakang ditulis lebih dahulu. Kemudian disertai tanda koma, kemudian disertai nama depan. Jadi namanya dibalik. Ya. Kemudian diikuti tahun, kemudian judul yang harus dicetak miring, kemudian diikuti oleh kota terbit, kemudian titik 2 penerbitnya. Bisa dipahami? Begitu juga dengan kutipan kedua. Nama pengarangnya J.S. Badudu. Cara kita menulis, yaitu kita tulis dulu nama belakang. Badudu, J.S. Begitu ya. Jadi, nama belakang terlebih dahulu yang ditulis. Lalu diikuti tahun, kemudian judul yang dicetak miring, kemudian kota terbit, dan penerbitnya. Lanjut ke soal nomor 38. Cermati kutipan topik teks diskusi berikut. Pertanyaannya, bagian pendahuluan teks diskusi sesuai dengan topik tersebut adalah A. Pihak yang tidak setuju penggunaan smartphone oleh anak-anak berpendapat bahwa smartphone akan merenggut masa kanak-kanak. Masa perkembangan mereka akan tergantung pada konten dan fitur-fitur smartphone. B. Smartphone merupakan teknologi canggih yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi baik secara audio maupun visual. Karena dianggap dapat memudahkan segala aktivitas, smartphone akhirnya digunakan oleh berbagai usia, termasuk anak-anak. Saat ini pemberian izin pada anak-anak untuk menggunakan smartphone masih menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. C. Akibatnya, anak-anak akan lupa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan munculnya smartphone, anak-anak akan lebih terpaku pada permainan layar. Atau D. Mereka akan melupakan kesenangan mereka semasa kecil. Sampai mereka menginjak remaja pun, mereka akan selalu memiliki rasa ketergantungan terhadap smartphone. Jawaban yang tepat adalah iya, yang B. Bagian pendahuluan teks diskusi ini biasanya masih berupa paparan awal. Lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan kutipan teks diskusi berikut. Pertanyaannya, pendapat kontra dalam teks diskusi ditunjukkan oleh paragraf A ke-1, B ke-2, C ke-3, atau D ke-4. Jawabannya adalah ya, C ke-3. Pendapat kontra terdapat pada paragraf 3. Lanjut ke soal nomor 40. Cermati kutipan teks diskusi berikut. Pertanyaannya, simpulan yang tepat berdasarkan kutipan teks di atas adalah
A. Internet memang memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaannya terutama bagi anak-anak dan pelajar harus diawasi agar tidak terjadi unsur-unsur merugikan. B. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang dan berada di peringkat ke-8 dunia. C. Untuk pengguna jejaring sosial Facebook, Indonesia berada pada peringkat ke-4 dunia dengan jumlah pengguna internet yang mayoritas menggunakan jejaring sosial dan berbagai akses informasi, edukasi tepat mengenai internet sangat diperlukan. Atau D, sebanyak 80% adalah remaja berusia 15-19 tahun untuk pengguna jejaring sosial Facebook. Simpulan yang tepat berdasarkan kutipan tersebut adalah yang A. Internet memang memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaannya terutama bagi anak-anak dan pelajar harus diawasi agar tidak terjadi unsur-unsur merugikan. Baik, itu dia pembahasan kita untuk prediksi ujian sekolah kelas 9 kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.